Malam ini saya ingin bicara, tapi pembicaraan saya ini saya khususkan untuk Mas Irpandi. Yang lain boleh nyimak dan silahkan mengambil hikmahnya. Irpandi dari Bandung. Siap belajar bersama saya? Apapun yang terjadi ya. Hanya saja ada beberapa hal yang harus, ya, bisa saya katakan harus. Ada beberapa hal yang harus Mas Irpandi ketahui pada langkah awal belajar bersama saya. Bahwasanya apa yang saya pelajari bersama para kadang lainnya itu adalah sesuatu hal yang sangat sombong sedikit ya, sesuatu hal yang sangat tinggi. Jadi tidak remeh, tidak sepele. Pembelajarannya sangat rumit, bahkan bisa dikatakan berat dan sulit. Bahkan ekstrim. Oleh karena itu dibutuhkan kesungguhan, diperlukan kesungguhan. Hanya dengan bersungguh-sungguh apa yang saya pelajari bersama para kadang lainnya, Mas Irpandi juga bisa mempelajari. Sebenarnya kalimatnya sangat sederhana. Mempelajari, belajar bersama saya dan dengan yang lainnya berarti belajar mengkaji hakikat hidup. Belajar mengkaji hakikat hidup. Kalimatnya sederhana bukan? Namun dibalik kesederhanaannya tidaklah sederhana. Karena apa? Karena mengkaji hidup berarti siap mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Mengkaji hidup tanpa mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, tidak akan menghasilkan apa-apa selain jumawa dan kesombongan belaka. Selama belajar bersama saya, Irpandi
betapapun beratnya apa yang sedang saya pelajari bersama para kadang lainnya, apa yang sedang saya praktekkan bersama para kadang lainnya, panjenengan juga bisa mempelajari dan mempraktekkannya. Karena ketika Irpandi bersungguh-sungguh, maka hidup itu sendiri yang akan menjadi caranya, yang akan menjadi tekniknya, yang akan menjadi jalannya. Jika ada jurang, yang akan menjadi jembatannya, bahkan hidup itu sendiri yang akan melakukannya. Dan hanya dengan bersungguh-sungguh, Irpandi bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengetahui siapa yang bersama Irpandi, yang juga bersungguh-sungguh belajar. Di pesanggrahan ini, karena Wahyu Manekung sudah hampir selesai, sehingganya tinggal beberapa orang saja. Namun, walaupun hanya tinggal beberapa orang saja di pesanggrahan ini, saya perhatikan cukup lengkap. Lah, kalau Irpandi tidak bersungguh-sungguh, Irpandi bisa terkecoh di sini. Jadi, walaupun yang masih ada di pesanggrahan ini tinggal beberapa orang saja, namun ada Putra sebagai tester, ada Putra yang sedang refreshing, ada Putra yang sedang bermain-main, ada Putra yang sedang beristirahat. Tidak semuanya bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, kalau Irpandi bisa bersungguh-sungguh, Irpandi akan tahu siapa yang bersungguh-sungguh dalam belajar sehingga bisa dijadikan kadang untuk Irpandi, dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh di dalam belajar, yang tidak layak untuk menjadi kadang Irpandi karena Irpandi bersungguh-sungguh. Waktu belajar Irpandi sangat terbatas. Jadi bisa tidak bisa harus bersungguh-sungguh. Karena waktu belajarmu sangat terbatas. Sebab setelah Wahyu Manekung ini selesai, saya ditakdirkan hanya jadi penonton. Setelah Wahyu Manekung ini selesai, saya ditakdirkan hanya untuk menjadi penonton. Sudah tidak bisa lagi cawe-cawe, sudah tidak bisa lagi memberikan informasi-informasi, motivasi-motivasi terkait tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib, apalagi membimbing. Karena tugas saya sudah selesai dan saya ditakdirkan hanya untuk menjadi penonton. Jadi dimulai usainya Manekung hingga sampai tiba saatnya tahun 2025, saya hanya bisa menyimak apapun itu yang terjadi. Jadi waktu belajarmu teramat singkat, hanya sebatas Wahyu Manekung ini masih ada. Jadi Irpandi harus benar-benar bersungguh-sungguh. Karena jika tidak, usai Manekung, usai pula tugas saya. Artinya saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa.
atasnya dan seluruh putra kekudangannya Romo yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ada dua hal yang merupakan sang pencipta, baik atau buruk. Ada dua hal yang merupakan alat pencipta tentang baik atau buruk. Baik atau buruk ini jika saya kupas sangat luas, tapi saya mengambil sampel singkat saja, yaitu baik buruk, atau salah benar, atau senang susah, sedih, dan lain sebagainya. Apakah hal yang menjadi sang pencipta baik atau buruk di dunia ini? Tak lain dan tak bukan adalah pikiran, batin, syahwat, dan nalar. Suatu hal yang menjadi atau merupakan sang pencipta baik atau buruk adalah pikiran, batin, syahwat, dan nalar. Keduanya ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pikiran, batin, syahwat, dan nalar masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Pikiran itu memiliki nalar sendiri. Namun nalar tidak punya otak. Batin itu memiliki nalar sendiri. Namun nalar tidak memiliki hati. Syahwat juga memiliki nalar sendiri, namun nalar tidak memiliki kelamin. Nalar adalah gerak, sedangkan pikiran, batin, dan syahwat adalah gerik. Nalar adalah gerak, pikiran, batin, dan syahwat adalah gerik. Kedua hal ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya ulang, pikiran itu memiliki nalar sendiri, namun nalar tidak mempunyai otak. Batin itu memiliki nalar sendiri, namun nalar tidak memiliki hati.
juga memiliki nalar sendiri. Namun nalar tidak memiliki kelamin. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagian orang menggunakan pikirannya tanpa nalar. Ada juga yang menggunakan nalarnya tanpa pikiran. Sebagian orang menggunakan batinnya tanpa nalar. Dan ada juga yang menggunakan nalarnya tanpa hati. Sebagian orang menggunakan syahwatnya tanpa nalar. Dan ada juga yang menggunakan nalarnya tanpa kelamin. Dan bermula dari sinilah yang disebut masalah dan karma atau hukum sebab akibat dimulai, terjadi, tercipta. Dan beberapa orang tercerahkan menggunakan keduanya secara bersamaan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Dan bermula dari sinilah ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman empat anasir dan kemerdekaan hidup dimulai. Saya ulang. Ada dua hal yang menjadi penentu gerak dan gerik kemanusiaan kita. Ada dua hal yang menjadi penentu gerak dan gerik kemanusiaan kita. Gerak adalah nalar manusia, sedangkan gerik adalah pikiran, batin, dan syahwatnya manusia. Ada dua hal yang menjadi penentu gerak dan gerik kemanusiaan kita. Gerak adalah nalarnya manusia, sedangkan gerik adalah pikiran, batin, dan syahwatnya manusia. Nah, dua hal inilah sebagai pencipta atau yang menciptakan yang namanya masalah atau karma atau sebab akibat. Pikiran manusia, lebih lengkapnya, pikiran manusia itu memiliki nalar sendiri. Batinnya manusia itu juga memiliki nalarnya sendiri. Syahwatnya manusia itu pun memiliki nalarnya sendiri.
manusia itu memiliki nalarnya sendiri. Namun nalarnya manusia ini tidak berotak. Yang berotak itu pikiran maksudnya. Kalau nalar itu tidak mempunyai otak. Begitu juga dengan batin. Yang mempunyai hati itu batin, bukan nalarnya batin. Yang mempunyai kelamin itu syahwat, bukan nalarnya syahwat. Maksudnya seperti itu. Saya ulang lagi ya. Ada dua hal sebagai penentu gerak dan gerik kemanusiaan kita. Dua hal ini dua hal inilah yang menjadi pencipta yang disebut masalah dan karma atau hukum sebab akibat. Gerak adalah nalarnya manusia, sedangkan gerik adalah pikiran, batin, dan syahwatnya manusia. Artinya, pikiran manusia itu memiliki nalar sendiri. Namun, nalar manusia tidak mempunyai otak. Batinnya manusia itu memiliki nalar sendiri. Dan nalar batinnya manusia ini tidak memiliki hati. Syahwatnya manusia juga memiliki nalar sendiri. Namun nalar syahwatnya manusia ini tidak memiliki kelamin. Sebagian orang awam menggunakan pikirannya tanpa nalarnya, atau sebaliknya, menggunakan nalarnya tanpa pikirannya. Sebagian manusia awam menggunakan batinnya tanpa menggunakan nalar batinnya, atau sebaliknya, menggunakan nalar batinnya tanpa menggunakan hatinya. Sebagian orang awam menggunakan syahwatnya tanpa nalar, atau sebaliknya, menggunakan nalar syahwatnya tanpa kelamin. Dan bermula dari sinilah yang disebut masalah dan karma atau hukum sebab akibat tercipta, terbentuk, terjadi, yang kemudian teralami. Sedikit orang-orang tercerahkan menggunakan keduanya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup secara bersamaan. Dan bermula dari sinilah ketenangan, kenyamanan, kesehatan, kebahagiaan, ketentraman, empat anasir, dan kemerdekaan hidup dimulai. Dengan wejangan tertinggi ini, bisakah panjenengan menyimpulkan? Kalau panjenengan bisa menyimpulkan, itulah
Saya selalu memberikan motivasi. Jaga kebersihan pikiran, jaga kebersihan hati, jaga kebersihan syahwat. Walaupun kedua hal tadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, kalau mereka berdua terpisah, maka dimulai dari berpisahnya dua hal inilah masalah dan karma atau hukum sebab akibat terjadi. Dimulai dari tidak terpisahnya mereka berdua yang berkendaraan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, maka bermula dari situ juga ketenangan, keamanan atau kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan, ketentraman, 4 anasir, dan kemerdekaan hidup dimulai tercipta dengan sempurna. Siapapun menguasai wejangan tertinggi ini, tidak ada sesuatu hal apapun yang mustahil. Tidak ada jawaban yang bisa sembunyi dari kedua hal ini yang manunggal. Tidak ada rahasia yang tidak terungkap dari kedua hal ini yang manunggal. Bahkan tidak ada beban yang tidak bisa diangkat dengan mudah bagi kedua hal ini yang manunggal. Kesimpulannya, berpikirlah dengan nalar yang bersih. Berbatinlah dengan nalar yang bersih. Bersahwatlah dengan nalar yang bersih. Bernalarlah dengan otak yang bersih. Bernalarlah dengan hati yang bersih. Bernalarlah dengan kelamin yang bersih. Maka semua akan menjadi urusanku. Irpandi bisa mencerna apa yang baru saja saya wejangkan, maka dalam waktu yang teramat singkat Irpandi bisa mewarisi seluruh ilmu pengetahuan saya. Di dalam prakteknya dibutuhkan kesungguhan.
khususnya selama belajar bersama saya di pesanggrahan ini. Selama saya mengembara keliling dunia, baru ada satu orang yang saya beri wejangan ini, yaitu anak kandung gadis saya. Dan malam ini saya menginformasikannya secara luas dengan dasar mejang Irpandi yang sedang belajar. Karena ini adalah tertinggi, walau singkat, sesungguhnya sudah menjawab semuanya. Sesungguhnya sudah menyelesaikan semuanya. Kalau spiritual panjenengan cerdas, kalau spiritual panjenengan cerdas, wejangan tertinggi yang baru saja saya uraikan, yang saya informasikan, itu sudah menyelesaikan, itu sudah menjawab, menyelesaikan seluruhnya, menjawab seluruhnya. Sehingganya